Shalom saudaraku, selamat berjumpa lagi dalam renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku. Bagaimana kabar Anda hari ini? Saya berharap Anda semua tetap semangat dan terus berpengharapan di dalam Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan renungan dengan judul Menaklukkan Keinginan Daging. Namun sebelum kita mendengarkan renungan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Bapa yang Maha Kudus, kami datang ke hadirat-Mu pada saat ini dengan hati penuh kerinduan untuk mendengarkan suara-Mu. Kami bersyukur atas kasih karunia-Mu yang tidak pernah berkesudahan, yang selalu menyertai setiap langkah hidup kami. Saat ini ya Tuhan, kami hendak merenungkan firman-Mu tentang betapa dahsyatnya pergumulan kami dengan keinginan daging. Kami mengakui, seringkali kami menjadi lemah dan mudah terjerumus dalam bujuk rayu kedagingan. Keinginan-keinginan duniawi menarik hati kami, menjauhkan kami dari jalan-Mu yang lurus. Oleh karena itu ya Bapa, kami mohon kiranya Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami. Terangilah hati dan pikiran kami, agar kami dapat memahami kebenaran firman-Mu dengan jelas. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, di tengah arus dunia yang tidak jarang menggoda dan menarik kita pada keinginan-keinginan daging, kita menyadari betapa pentingnya untuk terus berjuang, terus bertumbuh dalam iman yang teguh. Renungan singkat ini hadir sebagai teman perjalanan rohani kita sehari-hari. Kita akan bersama-sama merenungkan betapa krusialnya berjalan dalam roh sebagai kunci untuk menaklukkan keinginan daging yang seringkali menjadi penghalang dalam realitas kita dengan Tuhan dan juga dengan sesama kita. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk memilih jalan yang dipimpin oleh Roh Kudus. Melalui firman Tuhan dan refleksi yang sederhana, kita akan belajar mengenali bisikan roh, membedakan antara kehendak roh dan desakan daging, serta memohon kekuatan untuk hidup seturut pimpinan Tuhan. Mari kita baca Yohanes pasal 3 ayat 6. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Saudaraku, ayat dalam Yohanes pasal 3 ayat 6 merupakan salah satu ayat yang mendasar dalam pemahaman kita tentang keselamatan dan kehidupan baru dalam Kristus. Ayat ini menegaskan bahwa ada dua jenis kelahiran. Kelahiran secara fisik dari manusia dan kelahiran secara rohani dari Roh Kudus. Mari kita merenungkan lebih dalam lagi dari makna akan ayat ini. Yang pertama, apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Frasa ini berbicara tentang kelahiran fisik. Kita semua mengalami kelahiran fisik, yaitu suatu proses biologis di mana kita dilahirkan ke dalam dunia ini. Kelahiran ini membawa kita ke dalam keadaan berdosa, mewarisi sifat dosa dari Adam. Yang kedua, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Saudaraku, bagian dari ayat ini berbicara tentang kelahiran rohani. Kelahiran rohani adalah karya Roh Kudus dalam hati manusia.
Ketika seseorang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan sebagai Juru Selamat, Roh Kudus masuk ke dalam hati mereka dan memberikan kehidupan yang baru. Kehidupan baru ini memisahkan kita dari kuasa dosa dan memungkinkan kita untuk hidup dalam kesucian dan dalam kebenaran. Mengertilah saudaraku, bahwa kelahiran kembali bukan sekedar perubahan perilaku kita. Seringkali kita mengira bahwa menjadi orang Kristen hanya berarti mengubah perilaku atau menjalankan ibadah tertentu. Namun, kelahiran kembali jauh lebih dalam dari itu semua. Ini adalah suatu transformasi yang total dari dalam, di mana kita menjadi ciptaan yang baru di dalam Kristus. Perbandingan daging dan roh menunjukkan bahwa perubahan yang terjadi dalam kelahiran kembali bukanlah sekedar perubahan luarnya saja, tetapi perubahan dalam inti keberadaan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada suatu waktu seorang teman berkata pada saya tentang anaknya dan dia berkata, "Anak saya kalau marah dia persis seperti saya." Ini adalah suatu cerita yang tentunya dialami oleh banyak orang tua. Anak-anak tidak hanya mewarisi kemiripan secara bentuk fisik, tetapi juga mewarisi sifat-sifat dan kecenderungan dari orang tuanya. Kalau saja boleh, mungkin para orang tua ingin membentuk anaknya dengan semua sifat yang baik saja. Tetapi tentunya itu tidak mudah. Kenyataan ini sedikit banyak menolong kita untuk dapat memahami pernyataan Tuhan Yesus tentang pentingnya kelahiran kembali. Jelas yang dimaksud Yesus adalah bukanlah proses kelahiran kembali tentang jasmani yang diulang 2 kali. Karena hasilnya akan sama saja. Manusia yang berdosa, yang tidak dapat ambil bagian dalam kerajaan Allah. Di sini Yesus sedang berbicara tentang pembentukan hidup yang sama sekali baru oleh karya Roh Kudus. Suatu perubahan kehidupan secara total yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia. Kelahiran pertama membentuk manusia secara jasmani, ada suatu kebutuhan untuk bertahan hidup, mengasihi, dikasihi, dan masih banyak lagi yang lainnya. Kelahiran kedua membentuk manusia secara rohani. Ada gairah akan hal-hal yang rohani, hasrat untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi, dan menyelaraskan hidup kita dengan kehendak Tuhan. Saudaraku yang diberkati Tuhan, hanya oleh anugerah Roh Kudus yang memungkinkan kita menyadari ketidakberdayaan kita, mempercayakan diri kepada Yesus sebagai Juru Selamat, dan mengalami kelahiran kembali. Nikodemus dengan segala pengetahuan rohaninya tidak dapat ambil bagian dalam kerajaan Allah tanpa karya Roh Kudus ini. Demikian juga dengan kita sekarang ini. Status Kristiani turun-temurun atau keaktifan dalam kegiatan gerejawi kita bukan jaminan bahwa kita dilahirkan kembali. Sudahkah renovasi total oleh Roh Kudus kita alami dalam hidup kita sekarang ini? Hanya oleh kasih karunia Roh Kudus saja, maka kita akan mengalami suatu transformasi yang dahsyat dalam hidup kita. Kelahiran kembali adalah anugerah terbesar yang dapat kita terima melalui karya Roh Kudus
kita dapat hidup dalam kebebasan dan kemuliaan Allah. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Ya Bapa yang baik, Engkau Allah Bapa, sumber pengharapan kami. Kami datang di hadapan-Mu hari ini dengan hati penuh ucapan syukur dan dengan segala kerendahan hati kami. Kami mengakui bahwa tanpa Engkau, kami tidak berarti apa-apa. Kami menyadari betapa lemahnya kami dan betapa besarnya kebutuhan kami akan Engkau. Tuhan, melalui firman-Mu kami memahami bahwa hanya oleh kasih karunia Roh Kudus saja kami dapat mengalami suatu perubahan yang dahsyat dalam hidup kami. Kami rindu untuk mengalami perubahan yang begitu mendalam, sehingga hidup kami semakin menyerupai dengan Kristus. Tuhan, kami mohon agar Engkau mencurahkan Roh Kudus-Mu ke dalam hati kami secara lebih dalam lagi. Kami ingin hidup dalam kebebasan yang sejati, bebas dari belenggu dosa dan bebas dari kuasa kegelapan. Bantu kami untuk lebih peka terhadap pimpinan Roh Kudus dalam setiap langkah hidup kami. Kami ingin belajar untuk mendengarkan suara-Mu dan untuk taat pada segala perintah-perintah-Mu. Kami juga rindu untuk hidup dalam kemuliaan-Mu. Kami ingin menjadi saksi hidup yang membawa terang bagi dunia yang gelap ini. Berkatilah hidup kami ya Tuhan, agar kami dapat menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi nama-Mu Allah yang kudus. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku semua. Biarlah melalui renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku ini dapat membangun kehidupan kita semua terus bertumbuh dalam kebenaran Tuhan. Saudaraku, marilah kita berkomitmen untuk terus bertumbuh dalam roh, menanggalkan manusia lama, mengenakan Kristus, sehingga hari lepas hari keinginan daging semakin kehilangan kuasanya atas hidup kita. Roh Kudus senantiasa menuntunmu dan menolongmu untuk dapat hidup dalam jalan kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.